Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabel, tipe data dan operator ya. Bagaimana nanti implementasinya di VB.NET. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita buka Visual Studio. Lalu kita buat project baru ya. Buat project baru itu banyak cara. Langkah pertama kita coba kita klik new project ya. Ini salah satu contohnya. Atau kita bisa langsung klik file new project ya. Atau kalau mau cepat tinggal kita tekan Ctrl N ya. Itu sama saja. Nah, terus di sini ada pilihan ya. Ini secara default, ini ada Windows Form aplikasi, WPF, konsul dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang Windows Form aplikasi. Name ini adalah nama projectnya. Misalkan kita kasih nama latihan 1. Oke. Nah, ini tampilan awal programnya. Project yang kita buat itu secara default akan membawa satu form, dan form itu secara default namanya adalah form 1 ya. Oke. Nah, sekarang ini desainnya. Kita bisa memasukkan kode program di dalamnya, yaitu dengan cara kita klik view code ya. Nanti kita akan masukkan kode di sini. Kalau kita ingin kembali ke desainnya, bisa kita klik 2 kali ini atau klik yang ini, sama saja ya. Ini view design tuh ya, atau klik 2 kali ini. Nah, itu ya. Terus sekarang kita coba mendeklarasikan 3 variabel yang berbeda ya, tetapi tipe datanya sama dan atributnya berbeda ya. Nah, di sini kita tambahkan satu button. Nah, ya, tambahkan satu button. Button ini misalkan kita mau mengganti teksnya, yaitu di sini. Kita kasih nama misalkan proses ya. Nah, terus kita mau mengganti ukuran fontnya. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita mulai mengetikkan kode program. Kode program itu kita masukkan di view code ini. Akan tetapi kode program itu kan nanti akan dieksekusi ya. Sebanyak apapun kode program di VB kita buat, kalau kita tidak memasukkan di dalam prosedur event, dia tidak akan pernah dijalankan, atau jika tidak ada event dia tidak akan pernah dijalankan. Oke. Sekarang kita mendeklarasikan variabel ya. Kita menggunakan 3 atribut yang berbeda. Pertama kita menggunakan dim. Dim ini sifatnya private. Dim ini adalah singkatan, kepanjangannya adalah dimension. Ini ketetapan mutlak yang ditetapkan oleh VB.NET. Dim, lalu nama variabelnya misalnya kita kasih nama UBG. Ya, alias ini formatnya ya. Tipe datanya adalah string ya. Untuk memilih kita bisa menggunakan tab ya. Atau spasi ya. Asalkan jangan enter ya. Nanti kalau enter misalnya string gitu ya. Belum selesai langsung di enter, nanti bisa kemungkinan error ya. Oke. Terus selanjutnya atribut private. Kita kasih nama misalkan ilcom. Tipe datanya string. Yang ketiga, kita kasih nama atributnya public ya. Nama variabelnya ilcom e1 ya, tipe datanya juga adalah string. Terus selanjutnya, variabel-variabel ini kita sudah mendeklarasikan dengan tipe data yang sama, yaitu sama-sama tipe data string. Banyaknya variabel ini ada 3, namanya UBG, ilcom, sama ilcom e1. Sementara atributnya berbeda-beda, yaitu dim, private, dan public. Oke, sekarang kita menggunakan variabel UBG dulu. Nah, caranya kita kembali ke desain, kita klik 2 kali di sini ya. Kita klik 2 kali. Terus kita coba memasukkan data ke dalam variabel tersebut. Nah, caranya kita panggil nama variabelnya UBG ya. Lalu kita gunakan sama dengan. Sama dengan ini bisa masuk ke operator penugasan atau masukkan data itu operator penugasan atau operator pembanding ya. Nah, karena tipe datanya string, makanya kita harus menggunakan petik 2 ya.
Misalkan di sini kita kasih nama Universitas Bunigora. Nah, data ini ya secara otomatis dia akan masuk ke variabel ini. Variabel ini kita panggil ya, dan dia tidak akan pernah error. Karena apa? Karena kita telah mendeklarasikan di atasnya. Seandainya kita belum mendeklarasikan itu ya, kalau kita asal panggil kan error dia. Gitu. Itu cara memasukkan data ke dalam variabel tersebut ya. Jadi sama aja untuk ilkom S1 sama aja. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana hak akses dari penentuan atributnya ini. Ya, bagaimana perbedaannya. Misal dim ya, dim ini dim UBG private ilkom public ilkom 1 semuanya ada di form 1 ya. Sekarang saya coba tambahkan form 2. Nah, jadi kita akan membuat variabel yang kita deklarasikan di form 1 akan dibaca di form 2 ya. Akan dibaca di form 2. Nah, sekarang kita coba panggil ya. Kita coba panggil. Ini saya klik 2 kali. Nah, tadi karena saya buatnya di form 1 ya, variabel ini kita buat di form 1. Pas saya panggil di form 1 ya, UBG ilkom 1 itu muncul dia. Misal UBG kan muncul tuh. Ilkom S1 kan muncul juga ya. Nah, sekarang kita coba panggil di form 2. Nah, sekarang kita ketikkan UBG, ya kan nggak muncul. Ilkom, nah, kan nggak muncul juga. Atau ilkom 1, oh sama aja nggak muncul. Nah, cara memanggilnya, ya, cara memanggilnya bukan seperti itu. Cara memanggilnya kita harus memanggil formnya terlebih dahulu. Form tempat variabel tersebut dideklarasikan, berarti di sini form 1, lalu titik. Nah, lalu kita ketik UBG. Nah, tetap juga kan dia tidak muncul. Begitupun dengan ilkom. Nah, tapi ilkom S1 dia muncul. Kenapa dia bisa muncul? Karena atributnya di sini adalah public. Sementara yang dim sama private dia tidak muncul karena sifatnya itu privat, hanya bisa diakses di form, di kelas form tempat dia dideklarasikan. Ya, kalau di luar itu nggak bisa. Nah, sekarang kita ganti, misal ketiga-tiganya ini kita ganti ke public misal. Nah, lalu kita coba cek di form 2. Nah, sekarang kita coba nih. UBG, nah kan muncul. Ilkom, oh iya muncul. Berarti benar ya, berdasarkan atributnya. Oke, jadi bisa dipahami ya, itu perbedaannya. Terus selanjutnya, dim sama private kan sama-sama sifatnya private ya, hanya bisa diakses dari tempat dia dideklarasikan ya, dalam hal ini kelas form 1. Tetapi apakah perbedaannya? Perbedaannya itu kita perhatikan. Kalau dim kita mendeklarasikan di dalam prosedur ataupun di dalam prosedur event ataupun di dalam objek kontrol ya, kalau kita deklarasikan dengan nama yang sama pun dia bisa. Nah, itu dia ya. Ini kita nonaktifkan dulu. Ini bukan error ya, ini keterangannya bahwa variabel ini belum ada isinya atau belum digunakan. Tetapi kalau kita atributnya kita ganti, misalkan private ilkom, nah dia nggak bisa, dia akan error. Jadi nggak bisa ya. Akan tetapi kalau kita membuatnya di luar dari prosedur ya, asalkan di dalam kelas formnya bisa dia. Misalnya ini saya pindahin ke sini, nah dia nggak error ya. Ini error kenapa? Karena namanya sama ya. Jadi ini misalnya ilkom S11, itu dia ya. Beda halnya kalau kita menggunakan dim. Nanti nama UBG terus nama ilkom juga kita ambil di sini ya, atau kita deklarasikan juga di sini.
dia nggak bakal error. Kenapa? Karena dia mendeteksinya lokal hanya untuk prosedur tersebut. Tidak ada kaitannya dengan di luar daripada prosedur tersebut. Nah, ibarat sederhananya itu begini. Kalau saya mendeklarasikan sesuatu di dalam rumah, berarti semua kamar bisa mengakses variabel tersebut. Akan tetapi, kalau saya mendeklarasikan variabel tersebut hanya dalam kamar tertentu, berarti hanya dalam kamar itu variabel tersebut bisa diakses, tetapi dalam kamar lain tidak bisa. Ya. Oke, untuk pembahasan yang mengenai variabel dan tipe data, khususnya tipe datanya string, ini lebih dari cukup ya. Nah, sekarang tipe datanya ini kita ganti ya, kita ganti. Kalau tipe datanya string, kan tinggal kutip 2. Misalkan nanti kalau tipe datanya integer, nah tipe datanya integer, nah dia kan tidak menunjukkan error ya, dia tidak menunjukkan error. Misal ini kita tetap gunakan string ya, lalu kita cek ya, kita tampilkan apa isi daripada variabel UBG. Nah ini saya nonaktifkan dulu, saya coba jalankan ya. Ini proses. Nah ini Universitas Bumi Goraya, dia nggak ada masalah karena tipe datanya adalah string, dia gunakan kutip 2. Nah sekarang tipe data string ini kita ganti ke integer. Nah, kita ganti ke integer, lalu kita jalankan programnya. Dia tidak menunjukkan error di sini, tetapi ketika program dijalankan error dia. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau udah mengganti tipe datanya, berarti data yang masuk di sini juga pun harus integer atau numerik. Nah seperti itu ya. Begitupun tipe data yang lain, misalkan tipe datanya adalah char atau karakter ya. Karakter ini cara memasukkan datanya itu sama dengan string. Hanya saja ya, meskipun kita menggunakan kutip 2, hanya saja karakter itu hanya untuk satu karakter. Misal, saya ketik ayam, kalau saya jalankan gitu ya. Kalau saya jalankan, yang tampil itu hanya karakter A. Ya, ini kan A. Jadi dia nggak bisa banyak. Berarti kan kalau saya hanya ingin menampilkan karakter Y, berarti saya hapus yang lainnya. Saya simpan satu karakter saja. Nah, seperti ini. Nah, lalu tipe data kita ganti, misalkan ini double ya. Nah, integer ini untuk bilangan bulat. Sementara double ini untuk bilangan pecahan. Nah, sekarang kita coba ya. Ilkom S1 saya masukkan nilainya misalnya 10.3 ya. 10.3 saya jalankan. Nah, 10.3-nya muncul. Kalau saya ganti ya, datanya tetap, tetapi tipe datanya saya ganti misalkan integer. Nah, otomatis dia akan dibulatkan jadi 10 ya. Nah, kalau misalnya 10.5 masih dia 10. Nah, tapi kalau udah di atas, komanya udah di atas 6 gitu ya, misalnya di sini 10.7 gitu ya, maka hasilnya adalah 11. Nah, seperti ini. Ya. Itu untuk variabel tipe data.